Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini mari kita sama-sama berdiskusi perihal tentang jiwa itu tak berwujud, ya. Di dalam belajar ilmu tauhid maupun ilmu ma'rifatullah, dengan bahasa saat ini adalah sadar Allah. Dikala kita bertanya tentang di mana jiwa dan apa itu jiwa dan bagaimana wujudnya jiwa, ya. Di sini harus kita sadari bahwa jiwa itu tak berwujud, tidak seperti bentuk manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang jiwa, apakah ketika kita bercermin melihat wujud jiwa? Tidak, yang terlihat adalah wujud jasad ini. Nah, karena di dalam tubuh manusia memang sesuai dengan Al-Quran ada 3 unsur, ada jasad, jiwa, dan ruh. Mana yang jasad? Jasad ini ya yang terlihat kasar, wujud, ada rupa. Jiwa itu adalah yang ada di dalam tubuh ini beserta ruh. Ada yang harus kita yakini, ya ada, karena setiap makhluk ciptaan Allah itu yang disebut dengan manusia atau adami pasti berjiwa, namun kita tak usah mencari wujud dan rupanya jiwa. Di sini kita hanya meyakini dan menyadarinya bahwa Allah menciptakan manusia itu pasti berjiwa. Nah, maka ada sebuah peribahasa para sufi, para ulama tasawuf marifat, yaitu man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal jiwanya pasti mengenal Allah. Namun semua itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan teori, tapi harus kita alami sendiri biar tidak katanya. Nah, untuk mengenal jiwa itu ada satu metode yang disebut dengan metode zikir nafas. Nah, dengan nafas inilah kita berjalan melalui atau melewati alam rohaninya, dan di situ Allah akan menuntun kita mengenal jiwa dan mengenal yang menciptakan jiwa, yaitu Allah. Dengan metode zikir nafas, sadar Allah yang melalui nafas lewat hidung, ketika nafas masuk menyebut asma Allahu, ketika nafas keluar menyebut nama Allah, maka Allah, ya Allah, dan Allah juga yang akan memperkenalkan kita dengan jiwa. Maka di sini di dalam kehidupan kita sehari-hari, para ulama dahulu juga, para nabi, maka jadilah jiwa. Karena ketika mengenal diri yang sejati itu adalah jiwa yang tidak terkungkung oleh apapun, tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, kadangkala kalau kita masih di wilayah jasad, ya, kalau dibenturi dengan kebencian, keirian, pasti akan terasa sakit di dalam dada, ya. Tapi di situ ada yang menyaksikan rasa sakit itu. Siapa sih itu? Ya, itulah jiwa. Dia tidak berucap, tidak berkata, tapi jasadlah yang akan menerima rasa kesakitan itu, ya. Namun jika kita menjadi jiwa, tidak akan seperti apa-apa, karena selalu menyaksikan siapa yang menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam organ tubuh ini, pikiran, perasaan, itulah jiwa. Contoh, ketika kita melamun, pasti di situ ada yang berbicara. Itu sebenarnya
kata hati yang bicara, tapi di balik yang bicara itu ada yang melihat juga, yang menyaksikan. Nah itulah, maka marilah kita sama-sama lalu belajar dan belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apapun, namun ada yang lebih cepat, yaitu dengan metode zikir nafas sadar Allah untuk mengenal jiwa dan mengenal Allah. Cukup sekian apa yang pribadi diskusikan saat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, umumnya sahabat-sahabat Kendarman, khususnya sama jemaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Allah.